ya suka ngebut, kecepatan di atas 100 gitu. Wih, wah. Ini terinspirasi hostnya tempat kuas nih kira-kira. Oh, aja gitu. Iya. Wah, Tan. Kenapa kamu? Wah, aku sekarang tuh lagi seneng banget. Iya, makanya kelihatan kok kayak ganteng gitu. Iya, apanya bedanya? Beda lah. Karena mau tanggal muda. Enggak. Kita kedatangan tamu istimewa dari BPJS Ketenagakerjaan sama ada dokter spesialis okupasi. Tahu nggak? Okupasi? Iya. Apaan sih itu? Nanti kita jelasin. Oke. Ini yang jelasin ya. Oke. Sama salah satu teman kita yang dia menjadi salah satu peserta. Nanti ada ceritanya. Kita sapa dulu. Oke. Selamat pagi, Mbak Eka. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Fer ya. Perwakilan dulu dong. soalnya. Dia Mbak Eka yang menjelaskan. Mbak Eka ini mau tawuran atau mau podcast sebenarnya? Kok banyak banget. Oh iya, biasanya maksimal 2 Iya. Ini podcast aja. Silakan dikenalkan Mbak Eka, siapa aja? Siap. Alhamdulillah, perkenalkan saya Eka Rafiana, saya manajer kasus di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Mojokerto. Manajer kasus. Banyak kasus dia. Apa sih kita lakukan ke DPK? Gimana? Iya. Wajah saya terkenal ini ya. Banyak kasus jadi kayak. Iya. Siap. Terus Dan gimana? saya nggak sendiri nih, Mas. Saya ditemani oleh Dr. Handrianto, spesialis okupasi dari Rumah Sakit Gatul, dan juga peserta kami, Mas Muhammad Koirudin. Iya, Mas Koirul. Selamat pagi, dokter. Pagi Mas. Iya, Mas Koirul selamat pagi. Pagi. Iya. Sehat ya Mas ya? Iya. Kita ngomongin soal ini loh. Kembali produktif bersama program RTW. Return to Work. Nah, Apaan tuh? tanya langsung ke Mbak Eka, Pak. Apa Ini apa namanya? Terus apa tadi? Dia kan gimana nih Mbak Eka? RTW ini? Jadi program RTW ini kepanjangan dari Return to Work atau program kembali bekerja. Iya. Artinya orang-orang yang nggak bekerja bisa kembali kerja gitu. No, Atau yang setelah COVID jadi kita lagi. No, jadi ini peserta kami yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian dia berpotensi mengalami disabilitas. Oke. Nah, kita ada program pendampingan, jadi kita pastikan untuk kembali bekerja setelah mengalami atau cacat tersebut. Oke, program RTW ini sebenarnya satu program sendiri atau sebenarnya ini sudah ada? Dan kapan sih mulainya ini dimulai? Siap. Sudah ada sejak Juli 2015 dan ini bukan program baru. Jadi ini melekat di program utama kita yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Langsung di jaminan kecelakaan kerja. Oke. Iya. Nah, ini Mbak Eka bilang bahwa ada satu peserta, Mas Koirul ya? Iya. Herudin. Biasa Mas Koirudin. Biasa-biasa aja. Gimana? Ganteng. Siap. Nanti dijelaskan sama Mas Koirudin nih. Iya. Mana yang berbeda? Nggak kelihatan kan? Nah, Saya buat dulu. Saya. mau dicek-cek. Gimana Mas Koirul ceritanya? Awal pertama kecelakaan gitu Iya. Kerjaan dulu di mana kerjanya dulu? di Mojokerto, Di Mojokerto. Di usaha bidang apa? Di bidang apa? bengkel. Oh, di bengkel. Berapa tahun? Ya sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Ya. Berarti ini sekolah 5 tahun dia sudah menjadi peserta berapa tahun Mbak Eka? Di sebelum kecelakaan? 3 tahun? Sudah lebih? Lebih 3 tahun ya? Iya. Oke. Mas bisa diceritakan awal kejadian kecelakaannya seperti apa sih? Sebelum mengalami kecelakaan ya, Hah? saya kan reading pakai unit CPR, jadi kayak sering lah ngebut-ngebutan gitu. Oh, Ya, setting. setting. Terus jam Ini- berapa nih yang tiba? Tiap hari itu ya suka ngebut, kecepatan di atas 100 gitu. Wih, Wah. Ini terinspirasi hostnya tempat kuas nih kira-kira. Oh, aja gitu. Iya. Terus Mas, Betul. Habis itu yang di rumah bilang, kalau naik motor jangan Kenceng-kenceng. ngebut-ngebutan ya. Ya saya jawab iya gitu. Tapi tidak saya lakukan. Dirokan ya. Pendek aja gitu. Pas pulang dari kerja kencang, ada pengendara perempuan nggak pakai lampu sen langsung belok gini di Ada apa ini? Motor. Iya. Ada motor. Terus jadi saya lepas dari motor ke pohon trembesi, motor saya langsung nyapu ke pohon itu. Jadi kayak kegencet gitu. Jadi beres gitu. Kakinya Mas. Iya, kaki kiri. Kakinya tertabrak sama motornya sendiri. Iya.
kesapu gini. Oh iya. Terus gitu. Padahal ini posisinya pulang loh, ya Mbak Eka ya. Posisinya pulang, dia itu sudah nggak ada testimoni motor Ya, motor nggak yang ada. dibegal tadi, nggak ada yang pulang Nggak posisinya. ada. Tiap hari ya sering lah naik cepat-cepat gitu. Oke. Sekarang sudah kapok belum? Sudah kapok? Kan bisa aja tak gitu. Dan ini jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Ya ini kalau untuk pengendara buat teman-teman jangan ditiru. Iya, Mainnya disiplin lalu lintas saja. Iya. Mas Khairul, ketika Anda terjadi kecelakaan tadi, Anda dibawa ke rumah sakit, diobati dan sebagainya begitu. Kemudian Anda sudah termasuk peserta BPJS Tenaga Kerja gitu ya? Betul. Iya. Yang ngurusin siapa waktu itu? Atau langsung, Mbak Eka? Gimana? Atau cara klaimnya? Iya, atau teleponnya kemana? Jadi kami ada pusat layanan kecelakaan kerja namanya. Jadi kami bekerja sama dengan seluruh rumah sakit di Jawa Timur. Alhamdulillah sudah kerja sama semua. Jadi ketika terjadi kecelakaan lalu lintas berangkat pulang kerja atau berdinas, itu sudah kita cover, berobat dimanapun nggak usah bayar, gitu. Jadi ada PIC di rumah sakit tersebut. Ditunjukkan kartu KTP, cerita kejadiannya. Kalau itu masuk ranah jaminan kecelakaan kerja, mereka sudah langsung ditangani. Oke, ada yang tanya, sorry saya potong. Perawatan. Ada yang tanya, ranah yang Mbak Eka bilang Siap. tadi, ini kan berhubungan kronologi, biasanya ada Ya. dari kepolisian, gitu kan? Ya. Kalau misalnya Mas Khairul, Muhammad Khairuddin ini, misalnya dia waktu itu nggak berangkat lewat jalan A, lewat jalan B, diagnosis dari kepolisian nanti kronologinya, apakah nggak masuk diklaim? Kalau jalan B tersebut ternyata memang jarang dilewatin atau misal Mas Rudin pulang kerja ngopi-ngopi dulu nih, nggak berangkat ngopi-ngopi, itu kecelakaan itu nggak masuk. Tapi kan dia mau berangkat kerja misalnya gitu. Kalau mau berangkat kerja boleh. Oke. Buat- Tapi kalau pulang nggak boleh? Kalau mau sama aja, Sama tapi aja. kalau jalan B-nya tuh tadi yang nggak biasa dilewatin. Jadi kami punya ruang lingkup yang kita cover mana yang nggak Iya. mana. Iya. Di jalurnya harus biasa dilewatin sehari-harinya. Tahunya dari mana tuh Mbak? Berarti ditanya. Dari kronologis, iya, dari kronologis melalui jalur yang wajar, jalur umum yang biasa dilewati. Oke, saya tanya Gitu. biar nggak dusta dari Iya, dah. Mas Muhammad Khairuddin. Waktu Anda sakit itu selama berapa bulan? Sakit selama Waktu pengobatan di rumah sakit, Nggak bisa terapi dan kerja. sebagainya, Iya. bisa kerja? Berapa bulan? Berapa lama? sekitar 4 bulanan itu. Dibayar? Digaji. Digaji masih sama BPJS Tenaga Kerja? Iya. Serius? Dapat berapa itu? Dapat berapa? Jangan ngajak. Kamu tuh kayak ini tangannya. Saya minta gitu. Digaji ya? Jadi yang menggaji tetap perusahaan, baru perusahaan klaim santunan tidak mampu bekerja ke kami. Tetap ada ya? Tetap Bayar ada. Berapa itu Mbak yang dikasihkan? Tergantung dari gaji yang dilaporkan Oh, gitu. ke kami, dihitung sesuai dengan surat istilah dokternya juga. Oh iya iya. Nah di sini ada Dokter Andri. Okupasi. Aku pasti. Iya. Dokter Andri ini adalah orang istimewa, Tan. Kenapa tuh itu? Di Jawa Timur hanya 2. Wah, Salah satunya dokter. spesialis okupasi. Yes. Saya pengen tahu, dokter, okupasi itu apa, dokter? Apakah tulang-tulang ditusuk-tusuk gitu itu gimana? Kita pengen tahu, relaksasi, Pak. Iya, relaksasi. Gimana, dokter Andri? Ya, jadi memang mungkin kita memang masih jarang ya mendengar karena memang mengingat di Jawa Timur sendiri mungkin memang masih hanya ada 2 dokter spesialis okupasi. Bener kan? Dokter Langka. Iya, dokter Langka. Jadi singkatnya sebetulnya okupasi ini adalah dokter yang dia bekerja untuk spesialisasinya adalah untuk mengakses tentang kesehatan kerja seperti itu. Oke. Pendeknya adalah dokter yang memang bidang ilmunya adalah mempelajari tentang kesehatan kerja. Nah, ya memang kita kalau misalkan bekerja itu misalkan orang yang memiliki kapasitas fisik tertentu, dia layaknya apakah dia layak untuk bekerja di posisi A atau misalkan orang memiliki penyakit tertentu, apakah dia layak untuk bekerja sebagai pekerja B. Nah itu kita yang memberikan assessment apakah orang itu layak kerja. Supaya kenapa? Supaya orang itu tetap aman ketika bekerja. Pertama dia aman, kedua terjaga kesehatannya, dan dia bisa bekerja sesuai dengan antara kapasitas fisik dan juga beban kerja atau job demand-nya seperti apa. Oke. Dokter, diagnosis ketika misalnya salah satu pasien, saya ambil contoh Mas Muhammad Khairuddin misalnya, ketika dia kecelakaan kerja, kemudian yang awalnya mohon maaf, mungkin mekanik ya, Iya. Setelah terjadi kecelakaan kerja ini, apa yang diberikan Dokter Andrianto kepada si perusahaannya ini? Ya, jadi tugas dari dokter spesialis okupasi itu adalah menentukan. Yang pertama, pada kasus seperti Mas Muhammad Khairuddin ini,
kita yang pertama harus menilai apakah Mas Khairuddin ini setelah mendapatkan terapi, jadi setelah mendapatkan pengobatan dari dokter yang merawat, dalam hal ini mungkin dokter ortopedi, gitu. Nah, jadi itu setelah dilakukan pengobatan secara maksimal, apakah Mas Khairuddin ini masih mampu atau tidak untuk bekerja sesuai dengan pekerjaan awalnya dia, seperti itu. Itu kita harus melihat apakah dia fit atau tidak untuk bekerja, atau secara singkatnya kita dengan program fit work, atau langkahnya kita lakukan program dia fit untuk bekerja atau tidak. Apabila dia memang fit untuk bekerja tanpa catatan, ya tentunya tidak ada masalah. Tapi misalkan dia kalau menurut sesuai dengan konsensus dari organisasi kedokteran okupasi atau perdoki kita menyebutnya, itu dibagi menjadi 4 biasanya. Pertama adalah fit to work, jadi fit tanpa catatan sama sekali. Yang kedua adalah fit with note atau fit dengan catatan. Yang ketiga adalah temporary unfit, atau dia tidak layak bekerja tapi untuk waktu tertentu saja. Ada jentang waktunya. Ya. Yang keempat adalah memang dia unfit. Nah, unfit ini bisa unfit untuk pekerjaan, jenis pekerjaannya dia yang lama, atau mungkin unfit untuk semua jenis pekerjaan. Nah, itu juga nanti mungkin lain lagi ya. Nah, kalau pada kasus Mas Khairuddin ini, itu kan istilahnya setelah dilakukan pengobatan ternyata ditemukan adanya impairment. Impairment itu adalah adanya fungsi organ yang dia tidak bisa kembali seperti sebagaimana orang normal, seperti itu. Jadi memang karena proses pengobatannya memang ada impairment atau kelainan organ yang memang tidak bisa kembali seperti semula. Nah, kemudian setelah terjadi impairment tersebut, kita harus menilai apakah orang ini memiliki disabilitas atau tidak. Disabilitas itu adalah fungsinya. Jadi setelah terjadi impairment, apakah orang itu masih bisa menjalankan fungsinya seperti saat dia, misalkan ketika orang seperti saya sendiri. Saya ini dulu waktu itu pernah patah tangan saya. Nah, tapi patah tangan saya ini masih bisa digunakan, berarti tangan saya ini ada impairmentnya. Tapi secara fungsi dia tidak terganggu, makanya tidak ada disabilitas di sini. Sedangkan pada Mas Khairuddin mungkin kasusnya agak berbeda, karena beliau harus mengalami tindakan tertentu, sehingga mungkin Mas Khairuddin bisa berjalan, tapi mungkin tidak bisa, ada batasan-batasan tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa. Nah, itu kita sebut disabilitas. Nah, kemudian setelah kita akses disabilitas, ada yang namanya handicap. Handicap itu adalah bagaimana orang tersebut menjalankan fungsinya di dalam masyarakat. Nah, seperti Mas Khairuddin ada impairment, ada disabilitas dengan derajat tertentu. Tapi Mas Khairuddin secara perannya di sosial kan masih normal. Maksudnya bisa bekerja untuk mengerjakan posisi tertentu, tapi tentu dengan catatan. Nah, itu makanya Mas Khairuddin ini untuk handicapnya mungkin tidak ada. Jadi seperti itu. Dokter Andri, saya ingin tanya. Dokter Andri menyebutkan beberapa item dan ini nanti akan ditujukan ke perusahaan. Betul ya? Hanya itu untuk fungsinya ya. Nah, pertanyaannya, kalau memang di perusahaan itu tidak ada lowongan atau tempat yang misalnya untuk Mas Khairuddin gitu ya, karena di bengkel begitu ya, karena Mas ini kan ada beberapa organ yang tidak berfungsi seperti melomasinya, dan itu apakah mesti ada slot Mbak Eka? Tetap ada. Jadi kemarin ketika jadi sebelum kami masukkan ke program Return to Work, kami itu ada perjanjian dulu misalnya, dengan perusahaan, surat pernyataan dari perusahaan bahwa dia akan mempekerjakan kembali. Nah, misal nanti setelah dilakukan asesmen oleh dokter spesialis okupasinya, dia harus dipindahkan dari pekerjaan semulanya, itu ada catatannya di situ dan dia bersedia kemarin perusahaan. Nah, akhirnya ini tetap di pekerjaan semula tapi dengan catatan. Nah, yang kalau dia ada beberapa pekerjaan tertentu kemarin yang kalau dia misal ada pekerjaan penggantian ban-bannya harus dilepas dulu, itu dia tidak boleh ngelepas sendiri. Seperti itu. Kayak posisinya sama Mas Khairuddin ya? Sama, tetap mekanik. Cuma hal-hal yang misalnya membuat yang beda dari dulu sama sekarang ini apa nih Mas? Kalau dulu kan kayak naikkan motor ke backlift pakai standar tengah itu, nah saya tidak bisa. Pokoknya berpotensi risiko tinggi kepada keselamatan tidak boleh gitu ya. Betul. Nah, ini kan di kaki ya Mas ya. Iya. Nah, kaki kiri.
hal-hal yang bertentangan dengan kaki, resiko-resiko itu dihindari begitu ya dari ada ketentuan note-nya tadi ya. Iya. Seperti yang dokter bilang tadi ya. Fit with note kemarin Oke. hasil asesmennya. Dan teman-temannya sudah menyadari itu ya, Ya, memahami sudah itu ya? menyadari itu. Itu juga ada catatan dari dokter SPOK-nya kemarin. Jadi ada ya, dokter ya? seluruh rekan kerja harus diberitahu terkait kondisinya Mas Rudin sekarang. Gitu ada catatannya juga. Dokter, ini kan okupasi ya. Kalau ini di bengkel, kalau di perusahaan dokter, apakah sama juga? Sama juga. Jadi sebetulnya langkah-langkahnya adalah sama. Yang mungkin saya tadi belum selesai menjelaskan ya. Jadi yang pertama tentu kita penilai seperti tadi, apakah pasien ini fit tanpa catatan, fit dengan catatan ini, kemudian dia bisa bekerja, kemungkinan besar bisa kembali bekerja di pekerjaan semula atau mungkin bisa ditempatkan di tempat lain, tapi ada sejumlah catatan. Seperti dalam hal Mas Waidroni tadi, mungkin tidak boleh menempatkan standar ya, boleh memakai standar itu. Nah itu, tapi dia masih bisa bekerja sebagai mekanik. Nah itu catatannya seperti itu. Nah setelah kita membuat, kalau misalkan ada fit pasien ini tidak bisa fit yang tanpa catatan, kita mengusulkan, oh berarti pasien ini memerlukan program return to work, masuknya di situ. Nah program return to work sendiri itu langkahnya juga ada 7 langkah. Kalau dari konsensus kami di Perdoki atau Perhimpunan Dokter Spesialis Okupasi. Nah, jadi yang pertama kita tadi tidak mungkin mengomongkan lebih banyak membicarakan tadi pekerjaannya, deskripsinya seperti apa. Yang kedua pekerjaannya itu demand-nya seperti apa. Jadi sebagai mekanik itu apa saja sih yang dia lakukan seperti itu kan. Terus kemudian ketiga adalah kita meng-assess, setelah dilakukan pengobatan ternyata terjadi seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin ada impairment, kemudian ada disabilitas. Nah itu adalah kita menjadi salah satu indikator untuk menentukan kapasitas fisik dari pekerja yang bersangkutan. Nah kemudian kita setelah itu juga harus menilai risiko juga. Jadi ketika dia kembali ditempatkan ke tempat dia semula, apakah ada risiko yang mungkin bisa menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri, bagi pekerja lain atau lingkungan kerjanya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah kita menentukan toleransi. Toleransi itu tentunya adalah pemberi kerjanya. Apakah dia siap? Istilahnya, misalkan dengan pekerja yang memiliki keterbatasan tertentu, dia harus memprovide untuk, karena itu juga sebetulnya memang secara perundang-undangan, memang perundang ketenagakerjaan juga perusahaan itu harus bisa memprovide tanpa memandang tidak boleh mendiskriminasi seperti itu. Jadi kalau misalkan pekerja membutuhkan, ya perusahaan harus bisa mungkin memprovide itu, asalkan batasannya adalah safety. Jadi selama pekerja itu masih memungkinkan bagi dia untuk bekerja dengan aman, dan dengan aman ini maksudnya adalah tidak terjadi kecelakaan baru ataupun tidak memperberat kondisinya yang ada saat ini. Kalau misalkan itu terpenuhi, ya bisa kembali bekerja. Mas Muhammad Khairuddin sekarang sudah nggak setting-setting lagi berarti ya? Tugas mekaniknya kalau ngetes teman-teman yang lain berarti ya? Iya, teman-teman. Masnya ini hanya sekedar ngecek-ngecek, benerin gitu aja ya? Iya. Kalau testingnya nanti teman-teman ya? Teman-teman. Dan akhirnya kita mengucapkan terima kasih buat Mbak Eka, kemudian buat Dokter Andrianto, satu-satunya dokter yang istimewa di Jawa Timur. Cuma 2 bos. Cuma 2 aja. Dan terima kasih juga buat Mas Muhammad Khairuddin ya, sudah berbagi informasi dengan kita. Terima kasih. Akhirnya saya Ferry Prasetya. Saya Toto Pradita. Pamit undur diri. Wassalamualaikum. Bye-bye.